Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rani, Bu Nibras, dan teman-teman K1 S1 Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 2 akan membahas mengenai metode penelitian akuntansi dengan bab penelitian eksperimental. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 2. Yang pertama, Ailin Okta Azalia dengan NPM 20101040005. Yang kedua, Yusuf Torik Rabani dengan NPM 20110104007. Yang ketiga, Miranda Jihan Fitriana Adi dengan NPM 20110104027. Yang keempat, Krisna Rizky Adi Batula dengan NPM 20110104031. Dan yang kelima, Yuda Arya Dwi Kusuma dengan NPM 20110104042. Pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini dalam penelitian eksperimental terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama rumusan masalah, yaitu pernyataan yang jelas tentang masalah, pentingnya, dan kontribusinya terhadap pengetahuan yang akan dibuat solusinya. Yang kedua yaitu teori dan konteks, yaitu pernyataan yang jelas tentang teori yang mendasari proses, khususnya teori yang mendorong perilaku dan dampak konteks pada teori. Yang ketiga yaitu desain eksperimental. Peneliti perlu menggunakan desain eksperimental yang baik, karena kelemahan fatal dapat disebabkan oleh desain yang tidak sesuai atau tidak memadai. Yang keempat yaitu pertukaran validitas, yaitu pengakuan akan pentingnya validitas eksternal. Subbab yang pertama yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah, variabel yang diminati adalah Y dan XI. Y merupakan variabel terkait atau observasi, dan XI merupakan variabel bebas atau secara perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai seperti eksperimen atau diukur dari data arsip, seperti dalam studi ekonomi metrik. Eksperimen laboratorium biasanya akan memiliki lebih banyak validitas internal daripada metode penelitian lainnya, terutama studi lapangan atau penelitian arsip. Subbab yang kedua yaitu teori dan konteks. Teori dan konteks. Akibat ledakan penelitian eksperimental dalam audit pada pertengahan 1970-an, sebagian besar jurnal telah menyatakan preferensi untuk penggunaan praktisi dalam setiap penelitian eksperimental yang memberlakukan kendala serius pada pelaksanaan pekerjaan eksperimental karena semakin sulit untuk mengamankan partisipasi praktisi Big Four untuk penelitian eksperimental. Penggunaan sebagian besar siswa dalam studi telah dibenarkan oleh sejumlah penulis. Yang pertama, oleh Aston dan Kramer tahun 1980 dalam tinjauan penelitian dalam bisnis dan psikologi melaporkan bahwa perilaku pemrosesan informasi siswa dan keputusan dunia nyata tidak berbeda. Yang kedua, Abdul Muhammadi dan Nurek tahun 1987 berpendapat bahwa untuk tugas keputusan yang sangat terstruktur, kinerja seorang siswa tidak boleh berbeda secara signifikan dari pembuat keputusan dunia nyata. Yang ketiga, penelitian sebelumnya yaitu McKay dan Villarreal tahun 1987, Stock dan Watson tahun 1984, dan Brownell tahun 1995 melaporkan bahwa tidak ada perbedaan antara subjek dengan dan tanpa pengalaman kerja dalam eksperimen penggunaan kumpulan data informasi keuangan yang menunjukkan bahwa dugaan kekurangan menggunakan siswa dalam eksperimen berbasis laboratorium dilebih-lebihkan. Peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, perlu mengembangkan dengan baik kerangka teoritis kemudian memutuskan variabel yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang dikendalikan. Penelitian eksperimental awal dalam akuntansi sangat dikritik karena pendekatan ateoritisnya atau tidak berdasar, tetapi terdapat pengaplikasian beberapa teori dalam pengambilan keputusan penelitian. Yang pertama, penerapan penelitian psikologis untuk penelitian pengambilan keputusan mengikuti karya Kahneman dan Tversky tahun 1972
dalam eksplorasi heuristik dan bias, misalnya Aston dan Smith. Dan yang kedua, dalam penggunaan teori pengetahuan, memori, dan pembelajaran, misalnya Libby dan Frederick. Yang ketiga, teori berbasis ekonomi, terutama teori keagenan, juga telah berkembang untuk menjelaskan pengaturan eksperimental dalam akuntansi manajemen, misalnya Dembski dan Feltham. Penamaan penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Dalam menyusun literatur temuan komparatif diperlukan perhatian yang besar yang mendukung arah penelitian tertentu, terutama tanpa kembali ke makalah asli. Temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif mungkin disebabkan oleh konteks penelitian yang berbeda daripada variabel kunci yang dipermasalahkan. Permasalahan insentif bagi peserta. Libby dan Lippe tahun 1992 memberikan contoh yang menarik mengenai masalah ketersediaan insentif untuk memotivasi peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas, di mana mereka menyarankan bahwa kebisingan konseptual yang diperkenalkan oleh skema insentif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terukur. Mereka juga menyarankan bahwa setiap upaya ekstra yang disebabkan oleh insentif mungkin terkait dengan karakteristik, kemampuan, dan pengetahuan para peserta. Bonner dan Sprinkle tahun 2002 menetapkan kerangka teoritis untuk pembayaran insentif yang memungkinkan untuk akan menghasilkan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Selanjutnya yaitu penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang terampil. Hal ini menjadi semakin sulit, bahkan di jurnal tingkat atas, untuk mempublikasikan penelitian eksperimental menggunakan khalayak mahasiswa sepenuhnya. Selanjutnya yaitu penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Weber dan Cook pada tahun 1972 dan Stepanski et al. Pada tahun 1992 melaporkan situasi di mana para peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan dari mereka, di mana hal ini menjadi alasan bahwa subjek yang ditempatkan dalam pengaturan laboratorium dapat menciptakan efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental. Selanjutnya, menurut Smith dan Tafler pada tahun 1996, melakukan penelitian dengan menipu subjek mengenai tujuan percobaan, agar partisipan tidak mengetahui hasil yang diprediksi dari penelitian untuk memberikan hasil yang valid. Mereka menginformasi subjek mereka bahwa mereka membuat penilaian pada 60 perusahaan terpisah untuk mengamankan keputusan terpisah untuk masing-masing dari 20 kasus perusahaan yang dipekerjakan dengan 3 perlakuan berbeda, yang mana setelah percobaan selesai maka terungkaplah adanya penipuan. Terdapat pertimbangan etis bahwa partisipasi dalam eksperimen telah dicapai dengan cara yang berpotensi tidak diinginkan, sehingga kepercayaan dan kejujuran peneliti telah dikorbankan untuk memberikan hasil eksperimen. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu desain eksperimental. Trotman pada tahun 1996 mengikuti Campbell dan Stanley pada tahun 1963 dan Libby pada tahun 1981 menyarankan sejumlah alternatif sederhana desain eksperimental yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek secara acak ditugaskan untuk perlakuan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Untuk dua tingkat variabel independen, misalnya X1 dan X2, di mana salah satunya mungkin kelompok kontrol tanpa perlakuan. Dua hasil yang sesuai diamati, OO1 dan OO2 katakanlah. Hasil ini diukur setelah masing-masing subjek menerima perawatan. Perbandingan OO1 dan OO2 akan mengungkapkan dampak dari perlakuan yang berbeda. Yang kedua yaitu desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perlakuan berturut-turut. Tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Perlakuan X1 diterapkan pada subjek, menghasilkan hasil yang diamati OO1. Perlakuan lebih lanjut X2, di mana yang mungkin sesuatu yang sederhana seperti penyediaan informasi tambahan, kemudian diterapkan pada subjek dan hasil baru OO2 diamati, memfasilitasi perbandingan dua hasil yang diamati. Yang ketiga yaitu desain faktorial di antara para subjek. Ini melibatkan variasi simultan dari dua atau lebih penafsiran atau variabel penjelas.
sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada variabel dependen. Dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas, yaitu sejauh mana setiap hubungan bersyarat seperti perlakuan X1, katakanlah hanya memiliki efek untuk tingkat tertentu dari perlakuan X2. Keunggulannya adalah yang pertama, efek interaksi dapat dievaluasi. Yang kedua, variabel pengganggu yang berpotensi dapat dipertahankan konstan. Yang ketiga, validitas eksternal berpotensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, lebih ekonomis daripada desain pasca tes dalam penggunaan subjek. Yang keempat, yaitu desain faktorial di dalam para subjek. Dalam desain ini, setiap subjek menerima semua penafsiran berturut-turut. Ini merupakan apa yang sering disebut dengan desain tindakan berulang. Keunggulannya yaitu yang pertama, membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran. Yang kedua, kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar. Yang ketiga, sangat berguna untuk memeriksa perbedaan dalam penggunaan informasi dan dampak dari perlakuan yang berbeda. Kelemahan atau kerugian desain faktorial yang di dalam subjek ini. Yang pertama ada efek permintaan, sehingga subjek dalam mengumpulkan rincian percobaan sedemikian rupa, sehingga perlakuannya menjadi berbeda dari yang akan diharapkan dalam kondisi dunia nyata. Yang kedua itu ada variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain dalam subjek. Dan yang ketiga ada efek latihan, sehingga perlakuan subjek berubah saat eksperimen berlangsung. Yang keempat ada efek bawaan, sehingga cara penanganan kedua dipertimbangkan sangat bergantung pada pengalaman dari yang pertama. Kemudian ada efek statistik. Ya betul, efek statistik, sehingga asumsi kesetaraan varian dilanggar dalam analisis varians dalam subjek atau ANOVA, membuat UJF menjadi bias. Dan yang terakhir ada efek salience, sehingga jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen dalam subjek akan lebih sedikit daripada eksperimen antar subjek yang sesuai. Hampir selalu ada variabel lain yang berpotensi berpengaruh terhadap validitas internal, sehingga harus ditangani dengan melakukan kontrol atau prosedur. Sejumlah prosedur alternatif, yaitu yang pertama ada pengendalian kelompok. Ini untuk menahan variabel asing konstan. Selanjutnya ada pengacakan, sehingga distribusi variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Yang ketiga ada memegang konstan, sehingga variabel memiliki nilai yang sama di semua variabel independen. Kemudian ada pencocokan, yang mana distribusi variabel adalah umum di masing-masing variabel independen. Yang kelima ada penyeimbangan, yaitu menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Dan yang terakhir ada mengabaikan variabel, baik dengan sengaja jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting, atau tidak disengaja jika dampaknya tidak dipertimbangkan sama sekali. Untuk materi yang keempat dalam penelitian eksperimental, yaitu pertukaran validitas, yang mana terdapat 3 masalah dalam melakukan eksperimen. 3 masalah tersebut akan dijelaskan pada penjelasan materi slide selanjutnya. Untuk ancaman yang pertama yaitu ancaman terhadap validitas konstruk. Validitas konstruk menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan. Nunali pada tahun 1978 menjelaskan 3 aspek yang membangun validitas konstruk. Yang pertama, menentukan variabel. Yang keduanya dapat diamati dan berhubungan dengan konsep. Yang kedua, menentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati ini adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi, dan sejauh mana keterkaitan di antara item yang diukur. Dan yang ketiga yaitu menentukan sejauh mana ukuran-ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Sebagian besar perhatian dalam merancang penelitian biasanya hanya sedikit perhatian yang diberikan pada masalah validitas konstruk yang terkait dengan variabel yang diukur, di mana ada perhatian yang diberikan biasanya pada tahap kedua saja. Kemudian yang selanjutnya ada ancaman terhadap validitas konstruk. Menurut
Cook dan Campbell pada tahun 1979 mengidentifikasi masalah dalam validitas internal. Yang pertama itu ada maturation atau pematangan. Ini menyangkut pada dampak apa yang terkait dengan berlalunya waktu yang akan berhubungan pada perubahan subjek antar eksperimen terus-menerus atau bahkan selama eksperimen tunggal atau wawancara. Kemudian ada sejarah. Ini mirip dengan pematangan namun lebih peduli dengan perubahan lingkungan yang berdampak pada penelitian daripada dengan perubahan dalam subjek penelitian. Yang ketiga ada pengujian. Ini merupakan hasil dari serangkaian tes yang sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Kemudian ada mortalitas subjek, yaitu subjek kemungkinan meninggal atau yang lebih mungkin tidak hadir di tengah jalan pada serangkaian eksperimen atau wawancara penelitian. Yang kelima ada mortalitas eksperimental, yaitu berlalunya waktu dapat memiliki banyak efek pada perusahaan subjek. Yang selanjutnya ada instrumen, bahan instruksi, dan prosedur yang identik yang harus digunakan sepanjang penelitian, selain di mana perawatan sengaja divariasikan. Yang kemudian selanjutnya ada seleksi, yaitu subjek harus dialokasikan secara acak ke sel atau kelompok untuk tujuan perbandingan. Tetapi ini kemungkinan tidak dapat dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol semua variasi dalam sampel. Yang selanjutnya ada regresi statistik. Akan ada kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur ke arah rata-rata. Yang selanjutnya ada imitation of treatment, di mana subjek dapat berkomunikasi satu sama lain dan ada kemungkinan bahwa kita tidak akan mencapai tanggapan independen. Dan yang terakhir ada resentful demoralization, yaitu perlakuan yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek dengan dampak konsekuensi pada sebuah hasil. Yang berikutnya, ada ancaman terhadap validitas eksternal. Menurut Christensen pada tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian pada validitas eksternal. Yang pertama itu ada validitas populasi, yaitu temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada setiap orang lain, perusahaan, negara, ataupun budaya sebagaimana mestinya. Yang kedua ada validitas ekologi, yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasi untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Dan yang terakhir ada validitas sementara, yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Menurut Brownell pada tahun 1995 mengidentifikasi 3 ancaman validitas eksternal. Yang pertama itu ada treatment selection interaction. Dalam hal ini, manajer organisasi biasanya memilih anggota staf yang akan berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Yang kedua ada treatment setting interaction, yaitu tanpa replikasi kita tidak dapat menggeneralisasi temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi kepada orang lain di tingkat yang berbeda. Dan yang terakhir ada treatment interaction, yaitu perawatan sebelumnya sepertinya berdampak pada yang berikutnya, yaitu dalam desain eksperimental dalam sebuah subjek. Eksperimen ini dirancang untuk mencapai validitas internal untuk mengkonfirmasi atau menyangkal teori yang ada. Teori-teori tersebut kemudian dapat digeneralisasi untuk memberikan beberapa validitas eksternal. Yang selanjutnya ada penelitian kuasi eksperimental, yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan penugasan random, melainkan dengan menggunakan kelompok yang sudah ada. Kemudian materi yang terakhir yaitu akan membahas mengenai efek Hawthorne. Efek Hawthorne ini disebabkan oleh kondisi eksperimental dengan variabel mediasi mengaburkan kausal hubungan yang sedang diselidiki dan mengancam validitas internal percobaan. Ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne ini dapat dibagi dalam 3 cara. Yang pertama ada indeksikalitas, yaitu variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Yang kedua, ada efek eksperimen,
di mana bias yang muncul dari penelitian yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antara kelompok ini memberikan informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian yang terakhir mediasi subjek, yaitu perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Nah, jenis hasil yang diamati dalam studi Hawthorne ini memberikan peringatan perawatan yang diperlukan jika kita merenungkan pencarian validitas eksternal yang lebih besar dalam pengaturan eksperimental. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi penelitian eksperimental. Jika ada salah kata maupun kekurangan materi kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.